Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdani dengan NIM 2012-20372. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah saya dengan MK Usul Fiqh. Di sini saya akan membahas tentang kaidah usuliyah. Yang pertama itu ada pengertian kaidah usuliyah. Yang pertama, kaidah usuliyah berdiri dari dua kata utama, yaitu kaidah dan usuliyah. Kaidah di dalam bahasa Arab bertulisan qawaid, berarti patokan, pedoman, dan titik tolak. Ada juga yang mengartikan peraturan. Bentuk jamaknya adalah qawaid. Adapun usuliyah berasal dari kata al-aslah, artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Maka dapat diartikan bahwa kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara, titik tolak pengembalian dalil, atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis kaidah usuliyah. Yang pertama, lafal am dan khas. Yang kedua, lafal murfat atau kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam untuk memakrifatkan jenisnya. Terus yang C, contoh kaidah usuliyah. Yang pertama, kaidah al-umur bil maqasidiha. Contohnya, niat merupakan alat pengukur untuk menentukan apakah perbuatan tersebut bernilai ibadah atau hanya kebiasaan saja. Nah, yang kedua ada kaidah al-doror. Contohnya, apabila ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain, maka sebisa mungkin harus kita cegah, sebab kerusakan itu harus disingkirkan atau dihapuskan dari kehidupan umat manusia. Apabila timbulnya bahaya itu dikarenakan alasan syar'i, maka tidaklah dilarang seperti mudarat akibat penegakan hukum. Yang D, menganalisis kaidah-kaidah usuliyah dalam penerapan hukum. Yang pertama, kaidah usuliyah diterapkan dalam ibadah. Yang kedua, kaidah usuliyah diterapkan dalam muamalah. Yang ketiga, kaidah usuliyah diterapkan dalam hukum pidana atau jinayah. Yang keempat, dalam menghadapi perbedaan pendapat. Yang E, mengidentifikasikan hubungan kaidah usuliyah dan sumber hukum. Yang pertama ada dalam Al-Quran, yang kedua ada dalam sunnah atau hadis, yang ketiga ada di ijma atau pendapat ulama, yang keempat itu di qiyas atau analogi, dan pembahasan yang terakhir adalah menggunakan kaidah usuliyah untuk menyelesaikan hukum kontemporer. Yang pertama, kaidah maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan. Yang kedua, kaidah istihsan atau preferensi dalam penerapan hukum. Ketiga, kaidah qiyas atau aji. Terus yang keempat ada kaidah sad'an dzari'ah atau penutup jalan menuju kerusakan. Terus yang kelima, kaidah al-urf atau kebiasaan atau tradisi yang dapat diterima. Terus yang terakhir ada kaidah maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum syariah. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.